Selamat datang di Late Night Football Podcast episode ke-6 ya. Udah gak terasa. Oh iya, sebelum kita lanjut nih, bagi teman-teman semua, saya ingatkan, jangan lupa yang ingin menonton kami atau mendengar kami, bisa dengar di Spotify ataupun di YouTube. Apa bis YouTube habis? YouTube-nya Late Night Football. Kalau Nah, itu Late Night Spotify-nya apa, Pin? Football lah. Spotify-nya Late Night Football juga, Late Night Football Podcast. Jadi buat teman-teman yang Bagus sekali. entah lagi di mobil, lagi perjalanan kemana, tanpa nggak bisa YouTube kan, bisa langsung dengar di Spotify bagus aja. S3 Marketing, bagus. Nah, Sebelum tidur juga, Instagram Iya lah, sebelum Instagram tidur. jangan lupa. Nah, jangan Instagram lupa follow di- Instagram kita juga di @late_night_football karena di situ nanti kita bakalan ada konten-konten yang memberikan fun fact tentang sepak bola di seluruh dunia. Widih, bagus sekali. Langsung opening dan perkenalan Rido. Oke, mantap itu dia. Langsung aja. Kita nggak usah opening-openingan. Langsung tebak pemain lah. Langsung ya. Kita Oke. langsung aja pemanasannya. Oke? Gas. Musik. Separuh nafas. Bukan musuh lagu. Oke ya. Ini pasti susah kali. Beda dari sebelumnya. Oke, buat adik-adikku yang menebak yang nggak bisa, kita masuk ke klub pertama. Inilah ya. Dia adalah pemain timnas Jerman, pemain dari klub Bayern Munchen tahun 2005 sampai 2011. Posisinya gelandang. 2005. Dia intinya dia nggak terlalu terkenal. Fuck. Dia pemain timnas Jerman. Pemain timnas Jerman, sempat di timnas Jerman. Sempat. Itu nggak sempat ya. Nggak terkenal lagi. 2011. Ya aku tahu lah. Coba. Aku Gelandang tahu kan? lah. Gelandang. Bis tuh, siapa bis? Coba kau dulu, Ben. Kan lah, aku Wah, belum aku aja lah. Wajahnya aku, tapi namanya aku lupa. Snyder. Pin? Atau Bin? Bukan. Nyerah? Pas. Pas ya. Nah, selanjutnya. Mukanya aku tahu nih. Ini tuh apa ya? Dia ini terakhir main tahun 2014 di Augsburg, tapi lama di Munchen sih dia. Dan kalau aku tengok dari itunya, laganya itu emang dikit ya. Emang ini pemain cadangan abadi nih. Cuma mungkin kalau kalian main PES nih pasti tahu deh. Langsung aja dia. Coba, siapa? Aduh, tunggu. Aduh. Aku tahu mukanya. Inisial langsung aja nih. Langsung inisial tuh. Manuel Ott. Inisial ya. Salah bis. Cuma benar kok tapi. Dia AO. Andreas bener sih itu, cuma- OTTL lah. Iya betul sekali. Oh fuck. Bis benar lagi. Aduh. Rep ini gak pernah nembak ya. Gue ngapain pin FK kok. Susah emang. Oke. Susah emang Too itu. easy, bro. Oke. Pada episode Too kali easy ini kita akan sampai membahas. sampai nama. Woi, ini kita akan membahas transfer nih. Jangan dipotong ya. Ini kita akan membahas yang seru-seru, yang hot nih dari transfer. Ini bisa dibilang transfer apa ya? Window transfer teraneh, termengejutkan, terwadidau karena itu tadi kayak main Master League, semuanya pindah ke situ, ke sana, kemari. Ada yang balik ke klub lama lah, ada yang juga udah lama di klub tapi akhirnya pindah, ada juga yang udah mau pindah tapi nggak dibolehin. Ya kayak gitu lah, ini transfer tercihui. Tapi ini yang paling akan disorot tentu saja di deadline day kemarin. Banyak sekali pergeseran terjadi. Ada siapa ya? Banyak lah. Kita langsung tanya aja nih ke narasumber kita. Ke Repin dan Bibis. Deadline day nih. Langsung ya, tanpa basa-basi. Tim mana nih yang paling untung dari deadline day kali ini? Yang paling cihuy lah. Cuma deadline day, ingat ya? Deadline day. Tim mana? Deadline day yang paling untung. Atletico Madrid. Atletico Bin ya? Kenapa tuh? Iya. Griezmann bro. Why? Griezmann. Pinjaman kewajiban beli 40 juta. Deadline sih Griezmann boleh lah. Kalau gue siapa bis? Sebenarnya kalau kau ngomongin Griezmann, Pin, itu sebenarnya terjadi transfer segitiga, Pin. Kenapa Iya, gitu? deadline semua kan. Ah, Luke De Jong. Oh iya. Siapa iya, lagi, iya, Bis? iya. Saul. Siapa?
Oh iya, Saul. Saul Jadi Chelsea. terjadi transfer segitiga gitu kan. Itu kayak tapi yang dari Chelsea nggak ada yang pindah. Itu aja bedanya. Ada, Si ya. si Barca ngelepasin Griezmann dapat Luke De Jong. Atleti ngelepasin Saul dapat Griezmann. Terus si Sevilla sama Chelsea nggak tahu dapat siapa. Itulah pokoknya anjing. Terus kalau aku deadline day itu ya. Agak susah sebenarnya sih. Sebenarnya cukup banyak yang mengejutkan kan. Iya, Tapi kalau aku makanya ditanya, itu aneh-aneh nih emang. Mungkin Eduardo Camavinga lah. Oke. Pogba KW. Pogba KW, the next Pogba. Kalau aku mungkin lebih ke arah Saul sih aku. Kenapa Saul? Karena ya Chelsea emang butuh backup, sangat-sangat butuh backup gelandang yang versatil. Betul. Kalau Griezmann ini mungkin iya, cuma kalau gue bilang Suarez ada, terus Korea masih ada, terus siapa lagi? Satu lagi tuh si yang Suarez mana Portugal. Oh, Joao Felix masih ada. Suarez gigit. Terus mana lagi? Makanya aku mikirnya ya makanya kayak agak kurang sih ini kalau misalnya Griezmann ini. Tadi itu deadline-nya. Banyak lah deadline-nya. Kalau kita lihat nih ada si Camavinga tadi, ada Nuno Mendes ke PSG kan. Nuno Mendes, ada Moiskin juga ke Juve. Banyak sih emang di deadline day ini agak ngawur sih. Tapi kalau kita lihat ya, deadline day ini tarik ke belakang tuh kayak Torres dulu ada Carroll juga, ada Drinkwater, ada Falcao, ada Fellaini. Kan lah kalau menurut kalian berdua nih, sebenarnya deadline day ini tim-tim itu emang panik buying semua atau emang udah terplan sih menurut kalian? Secara subjektif, secara personal menurut kalian gimana? Bagaimana nih? Ini kok hostnya agak so asik Kalau aku ya Hmm. sebenarnya untuk sekarang panic buying nggak terlalu sih, nggak ada yang panic buying kayak dulu ya, nggak yang benar-benar pemain out of nowhere tiba-tiba ya ada sih out of nowhere tapi value-nya masih masuk akal lah kalau sejauh ini kan. Oke. Paling nama yang agak mengejutkan mungkin kalau menurut aku Cavaninga ya, kayak kenapa Madrid beli Cavaninga 30 juta tiba-tiba. Betul, ya kan? betul. Tapi masih 30 juta loh. Kalau dulu ada Torres tiba-tiba 50 juta, Carroll Iya sih, tiba-tiba 40 juta ya? 40 juta. 35. Oh 35 iya ya? itu, betul. Nah itulah pokoknya. Makanya kalau dibandingkan dulu nggak selalu parah sih. Tapi ya kalau di siapa yang mengejutkan ya Cavaninga menurut aku. Bagaimana dengan Bung Bibis? Apakah setuju dengan pendapat Repin atau punya pendapat lain? Atau emang ini panik buying semua nih? Kalau menurut aku hal-hal yang terjadi di deadline day itu antara dua hal. Yang pertama yang pasti panik buying karena mereka nggak dapat pemain incaran. Nggak, diam kok dulu. Karena dia bukan Messi. Karena dia bukan Messi. Itu the best itu. Itu adalah Kalau logic kalian mau tahu Bibis, di mana? teman-teman kalau mau podcast belajar kami. logic Bibis tonton episode 2 karena dia bukan Messi. Itu dia, jangan lupa makanya kunjungilah YouTube sama Spotify kami ya. Spotify. Nggak, pokoknya gini. Hal-hal yang terjadi di deadline day itu yang pertama panik buying karena target utama suatu tim itu nggak kesampaian. Akhirnya mereka mau nggak mau mesti nutupin pakai sama alternatif yang lain. Nah, yang kedua itu antara emang proses transfernya udah panjang tapi dealnya lama. Nah, otomatis proses administrasi kan juga lama tuh. Yang dimana itu ngurusnya bukan cuma administrasinya tuh lama. Jadi kayak tapi kalau untuk saat ini aku setuju sama Repin sih, nggak banyak yang panic buying sekarang. Untuk di musim ini ya. Kok sih Bu nanya kami aja dong, kok gimana? Iya itu dia. Kalau aku nih beda ya. Kalau aku ini semuanya kayaknya kecuali Saul karena soalnya emang udah lama juga sama siapa ya? Enggak sih, Saul aja sih kayaknya mungkin. Kayak Griezmann nih out of nowhere, apalagi Camavinga yang entah dari mana datangnya. Terus mungkin kalian tahu Bellerin juga tiba-tiba keluar dari Arsenal. Ya. Terus kayak banyak kali nih sumpah. Oh, Emerson yang baru dibeli Barca tiba-tiba dijual lagi ke Tottenham. Kayak emang kalau menurut aku emang deadline day ini nggak tahu ya, mungkin diciptakan buat emang tim-tim nih bergerilya kali sih, kayak pokoknya beli aja pemain nih. Kalau menurut aku sih mungkin yang emang udah dari lama gosipnya mungkin Saul sih paling.
Nah, Jadi kayak gini ya kadang-kadang ya. Deadline day itu kayak klub sporting director nih dikasih jajan, tapi masih ada sisa jajannya sebelum pulang. Saya nggak itu. dibeli kan. Logikanya kayak gitu kan. Iya. Uang dikasih 100 juta nih, masih sisa 60 juta misalnya. Aduh, nggak dibeliin sayang gitu-gitu kan. sayang. Nah, kalau kalian main FIFA juga kayak gitu kan. Kalau pas deadline day itu emang bener-bener banyak itu di sana emang karena kayak aduh beli aja lah, kayak apa ya kira-kira yang bisa dibeli ya kayak gitulah. Kayak Tapi ibu-ibu bukan tiba-tiba berarti- beli gitu. Tapi bukan berarti rekrutan deadline day itu jelek semua loh guys. Enggak bilang enggak, gitu. enggak. Bukan enggak bilang gitu. Cuma emang Terus kayak- enggak butuh aja. Satu hal nih yang mau aku tanyain ke kalian tentang deadline day. Nah, Gimana betul. pendapat kalian tentang kayak Mbappe yang gagal pindah ke Real Madrid? Pandangan kalian dari segi bisnis Rido coba, Madrid dan Rido. PSG. Oh, ya. Anak bisnis ya. Ya anak bisnis. Aku nggak ngerti ya. Yang aku tahu PSG ini tim yang emang bagus bisnisnya. Maksudnya dari pemilik pebisnis segala macam pebisnis semua. Tapi kenapa itu Mbappe yang tahun depan udah free, udah ditawar Madrid loh 200 juta sih kan aku. Itu nggak dijual itu aku heran. 222. Maksudnya tahun depan free loh. PSG ngapain gitu? Maksudnya mendingan udah lepas aja. Soalnya pemain juga bilang nggak mau kan, nggak mau perpanjang. Apa emang mereka pede apa gimana? Tapi ujung-ujungnya yang kalau misalnya free itu benar-benar kerugian besar buat PSG sih. Kalau menurut aku sih itu. Padahal emang ini kan hal yang paling ditunggu-tunggu sama Madridista kan di deadline day kan Mbappe kan. Iya Mbappe pun Karena juga mau kan guys. desas-desasnya udah lama Dan banget. Dan nggak semua Madrid, nggak cuma Madridis, tapi aku pun sebagai penonton bola biasa juga pengen Mbappe pindah gitu loh. Udah Karena saatnya apalagi, iya. Karena ini kita bakal dapat pemandangan baru kan, Mbappe dengan Madrid yang disuplai sama gelandang-gelandang senior kan. Kalau apalagi Madrid butuh penyerang kan sekarang. butuh penyerang betul. Butuh penyerang mutlak. Nah, makanya kalau aku sayang banget sih nggak kejadian gitu. Nah kalau kau ngeliat dari segi PSG-nya sendiri nih, menurut kau emang setuju gak kau dengan kata-kata Rido yang bilang PSG ini kayak rugi banget lah karena tahun depan jelas. Mbappe kan pasti Tapi- free. Jelas Nah, guys. tapi aku ngelihatnya ya, kayaknya PSG ini benar-benar pede bisa memperpanjang kontrak di pertengahan musim sih. Karena ngapain dia kehilangan 200 juta gitu kan? Entah dia tiba-tiba iya sih, konspirasinya bisa sih. siapa tahu tiba-tiba dia ngasih cek kosong, udah mau gaji berapa bos ini Bisa sih. isi. Bisa sih. Kan nggak tahu kan? Karena Iya nggak sih. mungkin sekaya-kayanya PSG tapi 200 juta lepas gratis. Ya itu nggak mungkin lah, nggak Nah masuk itu akal Bin, makanya pengelolaan bisnis. sekaya-kaya Jangan kayak- sebuah tim masa satu orang dia tawar 200 gak mau gitu kan. Iya kan? Apalagi kontraknya cuma 1 musim. Iya sih. Oke. Itu kan deadline nih kan. Nih mungkin kita langsung ke secara keseluruhan nih. Karena deadline nih kalau gue bilang seru-seru tapi nggak guna gitu loh. Nah kita mendingan kita bahas overall ya. Menurut kalian nih. Dari overall secara keseluruhan tim yang paling worth it ngeluarin duit, tim yang paling bisa ngelola keuangan siapa? Maksudnya secara overall lah, tim yang paling bagus buat transfer kali ini siapa? Banyak nama nih pasti. Aku punya 2 klub. Nah nggak apa-apa 2. Dua Kasih. 2 klub yang jadi contoh. Yang pertama adalah klub yang bisa spending wise, itu Manchester United. Yang kedua klub yang bisa membalance pengeluaran dan membeli pemain penggantinya secara bijak lah dengan efektif, Inter Milan. 2 nama ini sih, 2 klub ini sih menurut aku yang MU Inter ya. pantas jadi highlight untuk bursa transfer musim panas ini Kali ini. kali ini ya. Kalau kau siapa bis? Kalau aku mungkin setuju sama pilihan pertamanya Revindo MU karena ya itu tadi mereka bisa spending dengan cukup baik lah dan melakukan penguatan Reinforcement kan, melakukan- penguatan squad. pendalaman skuadnya sekarang udah dalam banget. Cuman yang sangat disayangkan kalau menurut aku gagalnya MU dapat DMF yang berkualitas, itu aja sih. Iya sih, aku Karena juga setuju kemarin- itu. Setuju. Kemarin aku sempat baca artikel dari bahkan itu yang ngomong legendanya sendiri kan, si Roy Keane Siapa bis? itu bilang Roy Keane bilang Tukang pukul. Algojo. Keane bilang MU itu sangat membutuhkan DMF, defensive midfielder, dikarenakan Fred itu tidak bisa bermain seperti Michael Carrick, nggak bisa bermain seperti Paul Scholes. Nah sebenarnya Scholes ya. Scholes. Ricci. Iya. Gimana? Ya, anjing lah memang. Nah, terus
Gak apa-apa. Apa Dia bisa namanya? menganak-anaknya seperti itu. Itu logat. Iya, ada Iya. apa? Terus apa namanya? Sebenarnya kita tahu sendiri di MU itu kan untuk posisi DMF itu mereka punya Matic, tapi Matic tidak berada di usia prime-nya lagi. Nah, Udah Fred bahkan loh, bis. Roy Keane bilang Fred itu bisa jadi beban di MU. Tapi gini sih, maksudnya tuh kalau aku ngelihatnya MU kenapa nggak datangin DMF, ya kayaknya mereka harus ngeluarin satu dulu kayaknya. Ngeluarin nama Iya dulu, sih, bisa kejual, baru mereka bisa Ada beli baru. McTominay juga. Tapi McTominay menurut kalian kurang. Nah, kalau kita bahas MU ya, McTominay menurut aku tuh McTominay itu bukan DMF sebenarnya. Kemampuannya lebih Iya, menyerang sebenarnya. Dynamic dia itu. Dia lebih ke arah dynamic benar. Iya. Iya. Dribblingnya bagus. Dia bukan ball winning midfield yang kayak Carrick atau itu doh. Pemain nomor 18. Aku gak mau nyebut namanya, nanti kalian salahkan lagi anjing. Lanjut doh. Kalau kau coba doh. Kalau aku ya, sebenarnya banyak nama nih, cuma satu aja ya. Kalau aku kayaknya lebih ke Chelsea ya. Kenapa itu? Chelsea ini datangin pemain yang emang mereka butuhkan. Karena kita lihat lah, squad Chelsea ini udah Deadwood deh. itu paling penting tuh. Tapi yang datang dulu tuh emang Lukaku sama Saul, dimana mereka butuh pengganti dari si Maharaja Werner. Mereka nggak punya striker kan, otomatis Giroud keluar, Abraham keluar, ada striker. Datangin Lukaku, best choice. Tambah lagi Saul, mereka emang butuh gelandang backup lah. Bisa sayap juga, bisa gelandang tengah juga, banyak ada Saul. Nah, yang paling penting itu adalah bisa jual deadwood mereka. Mereka menjual Tammy Abraham yang musim lalu bahkan jadi pilihan ketiga di bawah Werner sama Giroud dengan harga 40 juta loh. 40 juta ke Roma. Tambah lagi jual Zuma, back yang nggak pernah main bahkan musim lalu, main sisa sekali, 35 jutaan ke West Ham. Terus jual Tomori juga. Ya memang sih dia di Milan sama masa peminjamannya yang bagus. Cuma ya tetap aja sih 30 juta menurut aku kemahalan. Cuma mereka, seingat aku tuh sempat aku baca mereka masih punya plus duit sekitar 3 jutaan sih. Kalau aku sih overall Chelsea. Berapa dah? Nah, 3 jutaan bis. Oh, 3 jutaan. Masih plus mereka. Masih neracanya masih bagus. Nah, itu kan terbaik nih ya. Terjelek lah. Aku nggak bilang terboros ya, tapi terjelek. Jangan ketahui dulu. Masih banyak loh soalnya ini, bukan dia aja nih. Mungkin terjelek mungkin gara-gara dia spendingnya kebanyakan tapi nggak jelas, atau mungkin dia mendatangin pemain yang nggak bagus atau misalnya nggak sesuai sama mereka butuhin gitu. Nggak harus yang boros loh. Siapa? Itu dia semua lah. Aduh. Dua Only Meriam London. Itu iya sih. Tapi gini sih, maksudnya tuh aku punya nama klub baru. Aku punya klub baru yang setelah aku review ini. Aku kayak sama Kopin. Aku sama kok kayak. FC Barcelona aku. Oh, bukan. Ya? FC Barcelona juga ya worse karena gini, lah. Tapi kenapa tunggu. Rep ini menarik nih. Kenapa Barca? Ya, Kenapa Barca? Aku karena gini, mereka kehilangan Messi. Terus di akhir yang otomatis mereka sekarang aku berharap sebelum itu Griezmann bisa diekspos lebih banyak di penyerangannya mereka kan. Justru malah Griezmann dijual di Greatland Day, Griezmann dijual. Ya aku juga bingung, ini maksudnya apa yang didatangin striker mediocre. Ini menurut aku Luke De Jong itu mediocre ya. Aku nggak tahu. Banget. Iya, mediocre banget. Aku nggak tahu nih. Ini loh Pin. Iya sih. Aku baca statistiknya tadi dia di 70 pertandingan terakhir cuma nyetak 10 gol. Ya itu makanya kalau aku bilang ini iya sih. siapa pelatih Barcelona aku lupa namanya. Kuman. Ronald Koeman yang sangat pintar itu. Aku bingung kenapa dia pengen membelandakan Barcelona kah? Apakah karena nggak ada rasional gitu loh transfernya. Depay, De Jong lagi nih, ada 2 De Jong. Karena aku bingung. Betul. Nggak mungkin nyari ini Pin, nyari yang setara levelnya sama Paduka El Palcontonero. Mungkin dia ya. Mungkin kan kalau itu kan sama-sama mediocre. Kan udah punya Ronaldo Nazario kan. Harus cari duit. Aku tuh Barcelona sih makanya menurut aku di La Liga musim ini sama Champions League musim ini Barcelona mungkin bakal ketar-ketir sih. Kacau. Jelas. Kalau kau bisa tadi kau kayaknya bilang satu klub yang sebenarnya nggak boleh sebut bis. Cuma nggak apa-apa lanjutin. Kenapa aku bilang dia? Tapi kan Barca nih. Kenapa aku bilang tim itu? Why? Kau bayangin ini fakta pertama, dia jadi tim yang paling boros untuk ngeluarin uang di bursa transfer saat ini. Betul, dia ngeluarin uang sampai 150 juta pounds.
Saya 150 Iya juta pounds betul. untuk pemain-pemain yang tidak kompeten. Tidak kompeten kau bilang. Mereka Ben White tuh nggak bagus kau bilang tuh. Nah, bentar. Kau bayangin dia ngeluarin uang 50 juta untuk Ben White. Sementara Manchester United ngeluarin uang 45 juta untuk seorang Rafael Varane. Itu dia. Pengalaman udah jelas Varane menang kemana-mana. Varane udah pernah juara UCL, udah pernah juara Piala Dunia, udah pernah main di sana sini. Nah, untuk seorang Ben White, Arsenal ngeluarin uang 50 juta. Lebih yang jelas-jelas di Euro aja ya 50 jutaan lah. Dan di Euro aja dia jadi cadangan doh. Dan kemarin dia cuma main di Brighton. Iya sih, iya benar. Prestasinya apa? Iya. Masuk Arsenal. Itu tolak. Masuk Arsenal berarti. Terus ngedatangin kiper dari tim degradasi, Aaron Ramsdale. Iya, betul. Dengan harga 25 juta pound sterling. Padahal di posisi kiper dia masih ada Bernd Leno. Masih ada pemain yang kayak Matthew Ryan. Siapa lagi? Istilahnya untuk kiper tuh mereka bahkan gak Alex butuh-butuh kali Ferguson sebenarnya. Nggak butuh-butuh kali doh. Nah, oke lah mungkin mereka mikirnya ini untuk investasi jangka panjang. Tapi tanpa mereka sadar, mereka tuh butuh pemain yang sekarang bisa bantu ngangkat posisinya mereka sekarang. Biar nggak ada Miami pelatih lagi. baru. Nah itu betul, dan itu adalah pelatih baru. Pelatih baru, tim baru. Nah pemilik baru yang paling penting. Sudah cukup. Benar, tapi ini emosi Devin. Kalau bahas ini emosi emang. Jangan kebawa personal feeling. Emosinya naik. Tapi di Arsenal itu aku cukup respect dengan perekrutan mereka di deadline day kemarin. Mereka berhasil datangin salah satu back bertalenta underrated underrated banget itu. Bahkan di Serie A di Serie A pun enggak di highlight dia, padahal kualitasnya oke punya. Itu jempolan punya, Pin. Makanya mungkin dia bisa jadi satu jawaban Arsenal di lini belakang lah. Mungkin ya. Let's see. Tapi itu cuma jawaban lini belakang, lini tengah, lini depan nggak tahu jawabannya apa. Nah, kalau aku nih ini biar memperkaya sih, memperluas pemikiran dari follower dan viewers kita Khazanah followernya kan ya. Oke lah, Arsenal emang ngeluarin duit banyak kan, Dis. Tapi yang didatangin itu menurut aku posisi-posisi yang dibutuhkan lah, walaupun emang harganya nggak masuk akal, tapi emang itu butuh mereka. Walaupun harganya nggak masuk akal ya, kayak Ben White, kayak Odegaard, tapi emang butuh sih, walaupun emang harga mahal nih. Kalau disuruh milih nih ya, kalau aku kayaknya sih 2 tim aku, Juve sama Madrid. Kenapa? Karena Juve kehilangan CR datanginnya siapa? Iya sih, Madrid sama aja kayak Barcelona sih, tololnya sebenarnya. Iya, tapi gini Pin, kenapa Barca masih beli banyak pemain Pin, masih nambal lah dia. Tapi kalau Madrid ini yang dibutuhin tuh striker, tapi yang datangin apa? Gelandang. Itu pun juga panik buying kan, Kamavinga. Satu lagi yang keluar Varane Ramos. Yang datang Alaba. Gak ada lagi yang datang. Misalnya beli siapa kayak gitu yang berpengalaman? Ada sama sekali. Kalau Juve butuh gelandang kreatif, yang datang siapa? Locatelli. Nah maksud aku tuh kenapa aku bilang 2 tim ini, gara-gara itu dia yang datangin tuh pemainnya yang gak dibutuhin. Salah posisinya gak dibutuhin juga. Salah kaprah gitu loh. Kalau Arsenal aku masih respect gara-gara ya emang mahal, tapi emang mereka butuh di posisi sana. Gak efisien aja lah ya pengeluaran duitnya. Gak efisien. Boleh setuju sih. Kau jangan mentang-mentang kau suka Arsenal itu terus kau bilang tak boleh kayak gitu ya. Iya. Jangan ya. Personal feeling kalau bawa fans Arsenal ke sini podcast ini. Iya makanya dikit-dikit Arsenal langsung semangat. Boleh gitu ya. Oke, next Next nih. Tadi kita udah bahas klub nih. Sekarang kita bahas pemain nih. Nama besar ya. Dari transfer yang terjadi, nama-nama besar ini banyak lah ya. Ada yang mahal kali juga. Kita bahas pemain terbaik dunia aja kali ya. Siapa? Ben White. Apa? Grealish maksudnya, Grealish. Itu Setata Surya itu doh. Oh, ya itu Setata Surya doh. Salah kita. Menurut kalian nih, ini nggak harus dari pemain termahal ya. Menurut kalian siapa pemain yang bakalan dia dibeli tuh emang bener-bener bakalan meledak
meledak tahun depan. Tahun ini, sorry. Siapa? Ini banyak sebenarnya sih. Ini Messi CR aja nih aneh nih. Satu transfer bisa pindah. 2 god loh. Di sepak bola bisa pindah. Raven dulu lah. Nggak ngerti lagi. Mau meninggal. Siapa? Aku nggak tahu kenapa ya. Aku punya Gua dua juga nama apa, sih. Pin? Dua apa? Aku punya dua nama. Dan dua-duanya di Liga Inggris Siapa? aku. Ronaldo dan Who's that? Lukaku. Ronaldo Lukaku. Alumni Serie A ya? Lukaku. Alumni Serie A bro. Karena aku di Kenapa, podcast, Pin? Kenapa? di episode pertama kita udah bahas kan. Kalau aku bahas kenapa aku yakin dengan Lukaku. Nah, kita terjawab di sana. Sekarang Ronaldo menurut aku. Karena Ronaldo ini menurut aku tuh bisa mensuplai gaya mainnya Ole. Ole itu lebih Ole butuh dia di depan bisa. Ole butuh dia sebagai sayap bisa. Dan menurut aku tuh, tapi menurut aku ya, orang tuh banyak terlalu underestimate Ronaldo itu udah gak bisa dribbling katanya. Menurut aku masih bisa bos. Masih bagus Cuma kualitasnya. ada pelan aja. Iya, Bisa memang udah banget gak malah. sprint dari setengah lapangan lagi aja bedanya. Kenapa Kalau- nggak Messi, Ben? Kenapa harus Apa suka sih? ke Ronaldo? Kenapa nggak Messi? Kalian mau tahu rahasia kenapa bukan Messi? Kenapa Kenapa tuh? Pemain yang main dengan setengah hati tidak akan bagus. Duh, dia sepenuh hati loh Ben main di PSG. Tuh, kalian lihat ekspresinya pas main kemarin sama pas dia lagi di Barcelona, kelihatan beda bos. Pas Beda, lagi di beda, Paris- beda dong. Pas di Beda Paris dong, tuh beda, kayak, akhirnya pulang kerja gitu. Kalau Barcelona kan dia, Iya, kelihatan dong, passionnya emang dong, kelihatan. passionnya. Oh, aku tahu Pin. Kok yang kau bilang Chelsea apa Lukaku sama CR itu kan sama-sama balik ke klub lamanya, klub impian. Iya. Jadi Iya sih. mereka tuh punya kaitan emosional kalau aku di sana. Dan Iya, ditambah iya. Oke, setuju. secara positioning dan kemampuan mereka settle dengan tim yang sekarang menurut aku. Iya, setuju. Benar-benar. Kalau aku itu sih, nggak tahu yang lain gimana kalian. Dari Repin itu Bis. Kalau aku Bis, ini biasanya kamu Vinga kayaknya dibilang nih Pin, yakin aku. Enggak. Atau nak Ben Kalau White bukan. Kalau aku setuju sama Ronaldo doh. Kalau untuk sekarang ya. Ronaldo ya. Ronaldo Yang mania. paling- Jelas bos dari dulu ya kan. Karena Ronaldo ini bakal ngasih efek yang cukup banyak ke Iya sih. MU. Karena yang pertama nih, MU kan sekarang rata-rata diisi sama pemain muda. Itu poin yang lupa Nah. aku sebutin tadi. Mental. Mental Nah, juara. Ronaldo ini bisa bantu nge-up mental juara para pemain muda. Apalagi Ronaldo juga punya sisi emosional sama MU Ya, sejarah sendiri. lah ya. MU sendiri, betul. Nah, itu bakal sangat berpengaruh banget. Nah, untuk masalah posisi, Ronaldo itu Versatile. apa sih namanya? Versatile player. Dia bisa main di sayap. Dia Richie James. pantang Lanjut, kok lanjut, kayak lanjut. gitu ya. Lanjut dong, jangan marah, jangan marah. Dia bisa main di sayap, dia bisa main di second striker, dia bisa main di jadi ujung tombak juga ya. Cukup inilah, apapun yang dibutuhkan oleh dia bisa. Bisa dia. Jadi Nah, dan apapun bisa ya. ini jadi addition yang paling oke sih untuk MU. Aku ini sih, Bentar. aku kasih kau. Aku Apa, bayang apa, sih gimana apa rasanya MU lagi bingung mau ngapain, tiba-tiba Luke Shaw atau Pogba cross ke tengah ada Ronaldo bos. Nggak kebayang ngerinya. Kalian bayangin, Akhirnya mereka bisa merasakan ya. bisa ngerasakan random goal. Bukan Martial yang nyundul. Tapi ini mungkin aku agak mind blown nih aku nih. Kenapa Tapi tuh? kenapa ya menurut kalian ya? Ini kan sebenarnya kan CCR ini kan sebelum deadline itu kan kabarnya paling apa kan ke City kan, pelan santer ke City. Iya. Plot twist ya. Tapi tiba-tiba membelok ke MU. Nah, menurut kalian ini sebenarnya panik buying enggak sih CCR nih? Enggak. Kenapa enggak? Kan otomatis kan ketika City kan katanya udah City itu dari awal belum ngasih tawaran resmi ke Juve dari Ya, awal. mereka nggak mau. Nah, mereka belum, karena Juve masih tetap maksain Ronaldo untuk bertahan, ya kan. Nah, tapi di tengah jalan Ronaldo itu dia ngomong sama ayahnya di sepak bola, yaitu Ferguson. Siapa? Arteta. Dia bukan. ngomong sama Fergie. Nah, Fergie nyaranin dia untuk balik ke MU. Jadi ada connection antara Ronaldo sama Fergie juga doh. Ronaldo, Fergie, MU itu kan 3 hal yang nggak bisa dipisahin kan.
Tapi menurut aku ya, kalau dari prosesnya menurut aku memang Yang MU paling ini baik kan. telat masuk sih. Maksudnya tuh agennya mungkin nawarkannya itu pertama ke City, Jorge Mendes nawarnya ke City karena MU belum punya niat atau nambah beli pemain penyerang baru kan. Udah banyak ya betul. Terus mungkin tiba-tiba Jorge Mendes juga ternyata nawarin ke ini juga, mungkin Ferguson masuk, akhirnya Jorge Mendes nawarin juga ke boardnya United kan, ternyata harganya masuk kan, nggak terlalu mahal Ronaldo sekarang kan. Cuman gajinya mungkin yang mahal. Kalau aku ditanya siapa, sebenarnya aku bukannya mau gimana sama CR nih, bukan benci CR nih, gara-gara dia pemain Juve. Tapi menurut aku ini emang panik buying aja sih mungkin MU. Maksudnya dia tuh kan sebenarnya ngincarnya tuh dan dibutuhkan tadi kan sempat kita bahas kan, Bibis juga bilang yang dibutuhin kan gelandang bertahan nih. Tapi karena ada kesempatan kayak bisa nikung tiba-tiba City, akhirnya dia beli nih si CR. Walaupun nggak tahu di mana bakal ditaruh. Maksudnya dia udah punya Cavani di striker. Aku poinnya juga itu sih, maksudnya kayak kesempatan aja tiba-tiba bisa beli Ronaldo, kenapa enggak gitu kan? Nah itu dia. Kalau ditanya siapa yang pembelian terbaik musim ini dan bakal meledak, mungkin ada 2 nama sih, dan 2 nama ini sama-sama di tim yang sama. Aku lebih ke ini ya beda nih kita nih. Kalau aku yang paling bakalan meledak karena emang butuh kali kayaknya Hakimi sih. Sama? Emang PSG back kanannya emang nggak ada kan. Sama ya sama si Mega Bintang lah. Siapa lagi? Nah rumah. Walaupun bukan itu nggak main Pin, belum pernah main tuh. Oh, sorry. Walaupun tadi aku sepakat sih emang kayaknya Messi mainnya setengah hati, cuma ya mau setengah hati pun dia buat aku dia one of the best sih. Ya mau kayak mana pun emang dia hebat udah. Emang pasti bakal meledak sih Ronaldo versus Messi musim ini. Let's see. Istilahnya kayak kita lihat nanti. Kayak ini ya, mutiara dimanapun tetap mutiara kan. Nah itu dia bro bibis anjay bro bibis. Tapi kayak gini sih, aku juga setuju sama Kosido. Sebenarnya emang kelihatan kemarin Messi itu mainnya setengah hati, tapi mungkin kan karena feeling dia main kan di Camp Nou sama Pars the Prince kan belum aja. Yuk, nggak usah dipaksa bis, aku bantu. Pars the Princess. Iya, Pars the Princess. Iya. Dia princess iya pula lagi. Terus apa namanya? Kima kok. Iya lanjut. Jangan banyak-banyak capek menyentor ya. Nah, terus apa namanya? Di Park the Prince kan itu emang beda lah. Terus kayak dia juga mungkin belum nyetel kan sama mainnya PSG sekarang. Jadi ya nggak tahu lah. Kita lihat aja nanti. Let's see. Nah, apa namanya? Menurut kalian Rossoneri mendatangkan di deadline day dia mendatangkan iya sedikit emang apa? Kan dari tadi sih Messi CR Messi panjang Pin. Kalau di Serie A kan dari tadi cuman Inter aja. Juve dikit. Nah, pembelian panik buying yang dilakukan oleh Rossoneri terhadap Mesias Junior dari Croton, gimana tuh? Kalau aku Pin? Kau bawa Aku ya. Iya. Nih kalau aku agak memblok nih apa operan aku, soalnya kalau dibilang panik buying nih sama sekali enggak bis. Kenapa? Karena kalau aku ngikutin dari forum-forum Milan nih, karena mumpung aku sedikit Milanisti lah, baru-baru ini jadi Milanisti, itu dia dibilang di forum kalau emang udah dari lama sih ngincar dia. Maksudnya kayak dia bukan panik buying karena emang udah plan, tapi entah plan ke-4 apa ke-5 tapi dia masuk plan bis. Ibaratnya kalau nggak dapat Favre, nggak dapat si siapa lagi ya, nggak dapat Isco, James atau Ziyech, dia udah masuk dia. Menurut aku sih nggak panik buying ya kalau aku gimana Ben? Nah tapi menurut kau kedatangan Mesias nih bisa bakal berpengaruh nggak ke Milan sendiri? Dia bakal ngasih kontribusi yang banyak nggak? Kalau menurut aku ini pembelian yang underrated bis. Soalnya secara statistik ya, dia ini ternyata musim lalu entah di semua liga apa Serie A aku lupa, yang pasti dia ini pemain dengan dribble sukses terbanyak. Bayangin loh, dari klub kecil loh, klub yang degradasi Crotone. Tambah lagi nih, ini fun fact nih ya, buat pemirsa-pemirsa nih ya. Milan ini memang hobinya mendatangkan pemain yang timnya degradasi dan itu nggak pernah flop. Maksudnya nggak flop kayak Benacer, kayak Tonali. Ya, makanya aku bilang ini nggak flop kan?
Ya itulah intinya kayaknya nggak bakalan nggak flop lah. Aku sepaham Rido sih, maksudnya aku sepaham sama Rido sih. Maksudnya sebenarnya secara kualitas dia ini backup dan Milan memang butuh posisinya dia, walaupun Milan sebenarnya butuhnya starter ya, posisi starter. Tapi untuk kompetisi yang sangat padat ya, contoh September ini aja lah kita main 6 laga 18 hari, itu bakal membantu sih untuk kualitas kayak dia, underrated sih. Nggak, tapi menurut kok kualitas si Mesaya sendiri tuh pantas gak untuk di Milan sebenarnya? Pantas aja sih bro, sebagai backup ya. Kalau untuk starter masih belum. Belum untuk starter belum. Belum tahu sih, Bes. Kalau gue belum tahu sih, bukan gak pantas. Mbak Replika juga bilang belum. Soalnya harganya murah juga, Bes. Jadi kalau dia flop ya udah buang aja. Gitu. Oke lah. Mungkin itu untuk Calcio Mercato ya. See you. Let's see on the next episode. Bye bye. Start.